Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku. Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat semuanya, dan tak lupa kita ucapkan syukur alhamdulillah karena kita dapat bertemu pada pelajaran hari ini. Nah, untuk pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang interaksi keruangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Tentunya kalian pernah mempelajari tentang materi ASEAN pada kelas sebelumnya. Adapun kompetensi dasarnya yaitu 1. Menelaah perubahan keruangan dan interaksi antar ruang di Indonesia dan negara-negara ASEAN yang diakibatkan oleh faktor alam dan manusia, baik teknologi, ekonomi, pemanfaatan lahan, politik, dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Untuk kompetensi dasar yang kedua, menyajikan hasil telaah tentang perubahan keruangan dan interaksi antar ruang di Indonesia dan negara-negara ASEAN yang diakibatkan oleh faktor alam dan manusia, baik teknologi, ekonomi, pemanfaatan lahan, politik, dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Adapun bahasan yang pertama mengenal negara-negara ASEAN. Untuk indikator pembelajarannya meliputi 1. Mendeskripsikan letak geografis negara-negara ASEAN. 2. Mendeskripsikan letak koordinat ASEAN. 3. Menjelaskan profil singkat masing-masing negara ASEAN. Dan untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, siswa dapat mendeskripsikan letak geografis negara-negara ASEAN. Yang kedua, siswa dapat mendeskripsikan letak koordinat ASEAN. Dan yang ketiga, siswa dapat menjelaskan profil singkat masing-masing negara ASEAN. Asal-usul Asia Tenggara. Selama terjadinya Perang Dunia Kedua, Asia Tenggara mulai digunakan untuk menggambarkan wilayah yang berada di seputar Indochina dan Semenanjung Malaya. Istilah tersebut semakin populer saat pasukan British South East Command yang dikomandoi Louis Mountbatten menguasai wilayah-wilayah tersebut. Secara geografis, wilayah Asia Tenggara terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, Asia Tenggara Daratan, meliputi Kamboja, Vietnam, Myanmar, Thailand, dan Laos. Yang kedua, Asia Tenggara Maritim, yaitu meliputi negara Indonesia, Brunei Darussalam, Filipina, Singapura, Malaysia, dan Timor Leste. Kedua kelompok tersebut dibuat berdasarkan letak geografis negara-negara tersebut pada wilayah Asia Tenggara. Ada wilayah yang dilihat dalam peta Asia Tenggara secara geografis masuk Asia Tenggara, namun secara politis dan administratif masuk wilayah lain. Wilayah tersebut adalah Taiwan yang secara politis masuk ke Asia Timur, dan Pulau Kos-Kos dan Christmas secara administratif masuk ke Australia. Oke, setelah memahami tentang asal-usul Asia Tenggara, kita bahas sebentar tentang ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations. Merupakan organisasi yang beranggotakan yaitu negara-negara di Asia Tenggara. Berdasarkan deklarasi Bangkok, ASEAN berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand.
Adapun latar belakang berdirinya ASEAN, yang pertama karena negara-negara Asia Tenggara memiliki persamaan geografis. Yang kedua, bangsa-bangsa di Asia Tenggara memiliki persamaan ras, yaitu ras Mongoloid dan memiliki kebudayaan dasar Melayu Austronesia. Yang ketiga, negara-negara Asia Tenggara pernah mengalami penjajahan kecuali Thailand. Yang keempat, negara-negara di Asia Tenggara sama-sama memiliki persamaan kepentingan dalam memajukan negaranya di berbagai bidang. Oke, setelah memahami tentang asal-usul Asia Tenggara, kita bahas sebentar tentang ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations. ASEAN berdiri diprakarsai oleh 5 negara, yaitu Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Adapun pemprakarsa berdirinya ASEAN yaitu Adam Malik dari Indonesia, kemudian Narcisco Ramos dari Filipina, Tun Abdul Razak dari Malaysia, S. Rajaratnam dari Singapura, Tanat Koman dari Thailand. ASEAN berdiri diprakarsai oleh 5 negara, yaitu Oke, itu tadi sekilas tentang ASEAN. Sekarang kita lanjutkan ke letak geografis ASEAN dan letak astronomis ASEAN. Adapun pengertian dari letak geografis adalah letak suatu wilayah di permukaan bumi berdasarkan wilayah lain di sekitarnya. Contohnya, Indonesia berada di antara 2 benua dan 2 samudra. Sedangkan letak astronomis adalah letak suatu wilayah di permukaan bumi berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Nah, di sini letak geografis ASEAN itu terletak di antara 2 benua dan 2 samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia. Sedangkan samudranya Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Oke, setelah kita membahas tentang letak geografis ASEAN, kita lanjutkan ke letak astronomis ASEAN. Nah, nama lain dari letak astronomis adalah letak koordinat, yaitu titik yang berpedoman pada garis latitud atau garis lintang dan longitud atau garis bujur suatu daerah pada peta. Dengan kata lain, letak astronomis adalah letak suatu wilayah di permukaan bumi berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Nah, letak astronomis ASEAN sendiri berada pada 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Dan untuk bujurnya 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, ini dapat dilihat, yaitu negara dengan letak paling utara berada pada Myanmar, dan negara dengan letak yang paling barat juga ada pada Myanmar dengan koordinat 10 derajat lintang utara sampai 20 derajat 30 menit lintang utara dan 92 derajat bujur timur sampai 101 derajat bujur timur. Sedangkan negara yang letaknya paling selatan dan paling timur adalah Indonesia dengan koordinat 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan
95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Oke, setelah kita membahas tentang letak geografis ASEAN, kita lanjutkan ke letak astronomis ASEAN. Nah, nama lain dari letak astronomis adalah letak Oke, berdasarkan peta negara-negara anggota ASEAN dapat kita ketahui negara anggota ASEAN meliputi Singapura, Indonesia, Malaysia, Kamboja, Thailand, Myanmar, Laos, Vietnam, Filipina, dan Brunei Darussalam. Nah, berdasarkan penjelasan saya tadi dapat kita kelompokkan menurut daftarnya, yaitu letak lintang dan letak bujur dari masing-masing negara anggota ASEAN. Adapun letak garis lintang dan garis bujur masing-masing negara ASEAN yaitu Indonesia 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan bujurnya 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Yang kedua, Brunei Darussalam. Letak lintangnya 4 derajat lintang utara sampai 6 derajat lintang utara dan bujurnya 114 derajat bujur timur sampai 115 derajat bujur timur. Negara Filipina, letak lintangnya 5 derajat lintang utara sampai 21 derajat lintang utara dan untuk bujurnya terletak pada 117 derajat bujur timur sampai 126 derajat bujur timur. Sedangkan Kamboja terletak pada lintang 10 derajat lintang utara sampai 15 derajat lintang utara dan untuk bujurnya 102 derajat bujur timur sampai 108 derajat bujur timur. Sedangkan Laos letak lintangnya 14 derajat lintang utara sampai 22 derajat lintang utara dan 100 derajat bujur timur sampai 107 derajat bujur timur. Malaysia, letak lintangnya 1 derajat lintang utara sampai 7 derajat lintang selatan dan antara 100 derajat bujur timur sampai 120 derajat bujur timur. Myanmar, letak lintangnya 11 derajat lintang utara sampai 28 derajat lintang utara dan 92 derajat bujur timur sampai 101 derajat bujur timur. Singapura, 1 derajat 11 menit lintang utara sampai 1 derajat 27 menit lintang utara dan bujurnya 103 derajat 39 menit bujur timur sampai 104 derajat 5 menit bujur timur. Thailand, 6 derajat lintang utara sampai 21 derajat lintang utara dan 97 derajat bujur timur sampai 106 derajat bujur timur. Kemudian Vietnam, 8 derajat lintang utara sampai 22 derajat lintang utara dan 104 derajat bujur timur sampai 109 derajat bujur timur. Demikian letak lintang dan bujur negara-negara ASEAN. Untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang profil singkat negara-negara ASEAN. Sebelum kita akhiri, kita simpulkan dulu bahwa negara-negara di Asia Tenggara itu memiliki letak astronomis dan geografis. Adapun letak astronomis adalah letak suatu wilayah atau negara di permukaan bumi berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Sedangkan letak geografis adalah letak suatu wilayah di permukaan bumi berdasarkan penampakan wilayah lain di sekitarnya. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.